Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman Jekwan dimanapun berada. Seperti biasa meskipun sudah siang, tapi semangatnya insya Allah selalu pagi ya. Alhamdulillah ketemu kembali dengan podcast kita. Sekarang episode kelima ya. Kelima atau keberapa? Kayaknya sih kelima ya teman-teman semua. Jadi untuk bahasan kali ini adalah tentang pembayaran mekanisme UP melalui KKP. Apa itu KKP? Alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber kita Mas Adrian Maulana. Selamat siang dong ya. Siang, okay. Iya kan siang saya kira nih. masih pagi. Iya kan semangatnya pagi seperti yang tadi saya bilang. Siap. Meskipun sudah siang tapi semangatnya masih pagi, masih fresh gitu ya teman-teman Jekwan. Gimana kabarnya Mas Adrian? Alhamdulillah lagi kurang baik sebenarnya. Aduh kenapa Tapi demi tuh? Mbak Ira kita Ini bukan demi Mbak Ira loh ya, tapi teman-teman demi Jekwan. teman-teman Jekwan gitu kan. Alhamdulillah dibaik-baikan ya. Karena memang podcast kita tujuannya untuk memberikan informasi gitu ya Kang. Dan edukasi ya. Iya, kok jadi Akang sih gitu ya Mas Adrian ya. Iya. Memberikan edukasi kepada teman Jekwan semua. Oke, bahasannya kali ini tentang mekanisme UP. Mekanisme pembayaran UP melalui KKP gitu kan, seperti teman-teman Jekwan tahu semua UP itu kan biasanya dibayarkan melalui tunai gitu ya, tapi ini ada juga sistemnya melalui KKP. Jadi gimana itu? Apa itu KKP dan gimana sistemnya yang seharusnya gitu? Kok bukan seharusnya? Penjelasannya gitu kan? Silakan Kak. Baik Mbak Ira, terima kasih. Jadi teman-teman semuanya, mungkin semuanya udah tahu nih Mbak Ira, di Satker Jekwan ini kita kan sudah ada sosialisasi mengenai penggunaan UP melalui KKP. Jadi di awal tahun itu pasti kita meminta surat persetujuan dari KPPN untuk menggunakan porsi UP tunai dan UP KKP. Siap. Nah cuman isunya di Jekwan ini, teman-teman ini nggak tahu masih ragu atau enggak, jadi penggunaan itu masih sangat minimum. Waduh, kenapa itu ya? Kenapa Padahal nih? Bisa dimanfaatkan gitu ya Mas ya? Apakah mereka ragu-ragu atau belum tahu kenapa atau belum tahu kelebihan menggunakan KKP ini? Bisa aja. Jadi silakan dijelaskan apa sih Baik, Mbak Ira. KKP itu dan keuntungannya bagi Satker Mitra KPPN Jakarta 1. Baik, untuk KKP ini kita diberikan limit oleh KPPN itu sebetulnya porsinya adalah 60% untuk UP tunai dan 40% untuk UP KKP. Namun seiring dengan kebutuhan dari Satker tersebut itu bisa diubah. Tapi melalui mekanisme ke Kanwil ubah proporsinya. Ke Kanwil kalau kita di provinsi di Otista ya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Iya, Siap. betul, DKI Jakarta. Okay. Nah, sebenarnya UP KKP ini untuk apa sih digunakannya ya? Pertama, kartu kredit pemerintah itu terdiri dari 2 jenis Mbak Ira. Yang pertama kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal. Belanja modal bisa pakai ya, KKP, bisa banget ya? ini. Selanjutnya yang kedua ini kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan. Jadi untuk nanti bos-bosnya atau teman-teman mau perjalanan dinas beli. Kirain saya buat bosnya aja ya. Ternyata semua pegawai ya yang melakukan perjalanan dinas bisa memakai UP KKP khusus untuk perjalanan dinas. Gitu. Jadi nanti beli tiketnya pakai KKP Mbak. Di Traveloka kan biasa tinggal masukin aja kan. Tinggal masukin itu. Iya, tapi itu ada persetujuannya juga ya? Ada, kalau kayak gitu nanti kan ada verifikasinya juga. Siap. Begitu Mbak Ira untuk KKP. Jadi kalau untuk belanja secara umum ya dapat dipergunakan untuk keperluan operasional, terus belanja modal juga bisa. Iya, tadi yang seperti yang sudah disebutkan di awal ya. Juga bisa. Nah, sedangkan namun ada perlu yang diperhatikan. Jadi kita diberikan limit batasan ya Mbak ya. Tadi ya disebutkan 20 untuk 20. Sebelumnya nih Mbak ya, berapa kita tuh? ada PMK 196 tahun 2018 itu untuk limit awal untuk belanja modal belanja barang operasional dulu 50 juta. Gitu. Nah, dulu sekarang ya. Nah, sekarang ketika adanya terbit PMK 97 tahun 2021, limitnya diperbesar menjadi 200 juta Mbak Ira. Wah, itu Jadi untuk satu penerima ya. Iyalah. Hanya untuk belanja modal
dan kecuali nih Iya, perjalanan dinas. Memang berbeda ya? Berbeda Mbak Ira Gimana kartunya. Nah ini untuk kartu perjalanan dinas ini tersendiri hanya untuk Oh jadi perjalanan dinas. dua gitu ya? Iya, ada 2 kartu. Jadi kartu untuk operasional dan kartu untuk perjadian sendiri ya? Iya, kalau yang untuk perjadian itu limitnya? Untuk perjadian itu limitnya untuk PMK 196 itu 20 juta sebetulnya. Kemudian? Ya, untuk di PMK 197 ini sebenarnya limitnya tidak Batasi atau iya, gimana? bukan tidak dibatasi sih. Kirain gitu kan. Tidak diatur Okay. limitnya, namun untuk yang 200 juta ini hanya untuk pembayaran belanja modal, kecuali nih Mbak di bujinya ini pembayaran untuk uang makan, uang lembur, honorarium dan perjalanan dinas. Ini limitnya paling banyak 200 juta. Ini kecuali ya bahasanya diganti nih Mbak. Yang tadinya 50 juta dan 20 juta. Sekarang diganti menjadi penggunaan KKP dengan nilai paling banyak 200 juta untuk satu penerima pembayaran. Kecualinya apa itu? Nah, kecuali apa ya teman-teman Jackwan ya? Oke. Jadi nggak boleh tuh ya? Nggak boleh lebih dari 200 juta. Oh gitu. Paling banyak. Oke, siap-siap. Kemudian di Satker KPPN Jakarta 1 sendiri gitu kan. Apakah sudah semua memakai KKP atau sudah semua benernya atau belum gitu kan? Atau sebenarnya sudah semua tapi mereka nggak optimal memakai KKP. Nah itu dia. Gitu. Jadi sebenarnya tujuan KKP ini kan untuk idle cash yang ada di sebenarnya mirip-mirip sama UP tunai itu ya, cuman dia cashless gitu ya. Nah itu, jadi nggak ada uang yang mengendap di si bendahara. Ketika UP tunai itu kan ada uang, misalkan aku megang 50 juta tuh Mbak, tiap bulan kan berarti ada uang negara tuh di aku tuh. Oh iya, ya tapi kan? ini berbeda ya. Tapi kalau beda, yang kalau KKP itu benar-benar nggak ada uang yang dipegang oleh bendahara, tapi bisa dipakai kan juga ya. Bisa dipakai berupa limit. Nah itu bedanya ya. Iya. Sebenarnya tuh penggunaannya sangat mudah dan juga pertanggungjawabannya lebih mudah dibandingkan UP tunai sebenarnya Mbak. Nah itu apa namanya lebih mudahnya tuh pertanggungjawabannya seperti apa gitu kan. Biar teman-teman Jackwan Mitra KPPN Jakarta 1 nih semakin yakin gitu kan, pakai KKP udah nggak ragu-ragu lagi. Yang pertama nih Mbak ya, kita untuk secara aplikasinya dulu ya. Kita secara aplikasinya untuk KKP ini hanya direkam di modul komitmen. Di modul komitmen untuk pembelian barang desanya. Lalu dalam satu inputan tersebut itu sudah muncul atau sudah meng-create SPBY, kwitansi, DPT. Oh, I see. Jadi sebenarnya lebih memudahkan ya, karena secara by system pun sudah terfasilitasi gitu ya. Baik, dan tinggal ini langkahnya tuh hanya di modul komitmen, lalu nanti di modul pembayaran buat SPP langsung enak dong. Iya. Kalau UP tunai kita harus bikin SPB-nya terlebih dahulu. Manual gitu nggak sih ya? Iya. Disetujui oleh PPK-nya, bikin kwitansinya di bendahara, lalu bikin DRPP. Wah itu kan ada lebih keribetannya lebih ya sebenarnya ya, sebetulnya, ketimbang menggunakan UPKKP ya gitu. Dan mudah. Jadi semoga ini bisa meyakinkan teman-teman Mitra KPPN Jakarta 1 ya, bahwa penggunaan KKP itu ternyata lebih mudah. Dan yang kedua nih Mbak, itu dari segi aplikasi, dari segi perpajakan. Oke, gimana tuh? Kayak menarik ya kalau bicara tentang pajak ya. Gimana dari tuh? Dari segi perpajakannya nih, dari KKP tersebut difasilitasi oleh PMK nomor 231 tahun 2019. Itu di pasal 12-nya itu ada untuk PPh 22 Mbak. Dikecualikan untuk mekanisme dengan pembayaran kartu kredit pemerintah. Nah, dikecualikannya dalam hal apa ini? Si bendahara tidak perlu memungut pajak PPh 22. Oke, jadi pajaknya dibebaskan. Oh gitu. Terus untuk selain itu untuk PPN di pasal 18-nya juga sama. Untuk PPN dikecualikan menggunakan mekanisme pembayaran kartu kredit pemerintah. Jadi PPN dan PPh 22 itu sudah tidak perlu dipungut oleh bendahara. Iya. Luar biasa gimana? Jadi bendahara ngeluarin uang juga udah nggak usah mikirin. Seperti Mbak nih beli peralatan podcast ini kan. Kok saya kantor-kantor. Ya. Jadi kalau beli peralatan podcast ini tidak perlu memungut PPN dan PPh 22-nya lagi. Kalau pakai KKP. Tapi kalau pakai UP tunai harus pungut. Nah, itu ya. Ternyata kelebihannya tuh sebenarnya banyak ya.
Alangkah sayangnya jika tidak dimanfaatkan oleh Satker ya. Karena pertama tadi dibilang oleh Mas Adrian lebih mudah dalam pencatatannya segala macam ya. Mudah. Kemudian bebas pajak gitu, nggak salah kasih saya. Tapi hanya PPh 23 yang masih dipungut, Mbak. Jadi PPh pasal 22 sama PPN-nya bebas dari pajak kecuali yang PPh 23 gitu. Jadi bukan semua ya. Tapi itu menarik loh teman-teman Jackwan ya, karena bebas pajak udah itu pencatatannya lebih mudah gitu ya. Terus kenapa nggak digunakan? Itu gitu kan? dia. Kenapa kalian teman Jackwan masih ada yang belum ragu mempergunakan KKP ini, kartu kredit pemerintah ini secara lebih optimal gitu ya? Oh ya. Terus yang ketiga nih Mbak. Oh ada lagi ya. Ternyata banyak ya. Bukan 1-2 saja ya. Jadi untuk UP tunai itu kita kan dibatasi bisa GUP atau revolving. Harus 50% belanja dulu. Oke, kemudian? Tapi untuk KKP ini bisa langsung 100%? Tidak perlu menunggu 50%, Mbak. Oh gitu, berapapun langsung tagihannya. Langsung bisa di revolving gitu ya? Langsung bisa di revolving nanti tagihannya tiap bulan nih Mbak. Misalkan kita diberikan UP-nya 20 juta. Oke. Secara logika, kan limit ya, ini bukan UP ya. Limitnya 20 juta. Logikanya 10 juta sampai 10 juta belanja dulu baru bisa di revolving. Iya, tapi kalau ini setiap ada pengeluaran ya? Ini hanya apa gimana? Misalkan hanya 5 juta nih Mbak kita pakai. Iya. Langsung bisa itu besokannya di revolving lagi gitu. Besokannya menunggu tagihan dari banknya dulu. Oh gitu, siap. Gitu ya. Jadi dasarnya itu adalah billing tagihan di bank. Oke. Mau punya kartu kredit nggak? Enggak dong. Enggak dong. Oh, biasa bayarnya nih syariah ya. Jadi teman-teman. Bukan. Ini jangan out of topic ya. Oh iya. Balik ke laptop ya. Iya. Jadi gitu ya. Terus berapa sih jumlah KKP yang bisa dimiliki? Jadi berapa jumlah kartu kredit yang bisa dimiliki oleh setiap Satker gitu? Apa cukup? Tadi 2 ya? Kan 2 apa jenis. Cuma 2? Karena 2 jenis. Ya. Oke. 2 itu hanya jenis, tapi jumlahnya belanja untuk barang operasional itu mungkin 1 aja dipegang oleh PBJ biasanya. Tapi untuk yang perjalanan dinas ini bisa beberapa gitu banyak. Ya? Oh, jadi mantap misalkan, ya? Iya mantep banget itu kepala kantor suka perjalanan kepala dinas, kantor bisa megang. Terus atau anak buahnya gitu? Ya boleh, yang sering jadi maksimal berapa? Ada maksimalnya nggak sih? Jadi bisa sampai limit ya. Sepanjang berapapun jumlah kartunya, tapi asal sesuai dengan limitnya. Sampai limitnya. Tadi berapa sih limitnya? Saya kok lupa. Nah, sekarang limit untuk sesuai apa sih? Nah, untuk perjadian dulu tadi. Tadi udah dibahas belum sih di awal? Gimana? Limitnya itu sesuai dengan UP yang disetujui oleh KPPN. Nah, berapa itu ya? Tapi bukan pagu ya. Bukan pagu yang dimiliki, tapi UP yang disetujui oleh KPPN. Yang tadi proporsi 60-40 tadi ya. Jadi misalnya dia limitnya tadi misalnya 200 juta. Misalnya UP-nya. Besaran UP-nya gitu ya. Dapatnya 200 juta, Satker itu berarti limitnya 200 juta. Sampai 200 juta. Satu kartu ini 10 juta, jadi 200 juta itu bisa dibagi per beberapa kartu. Ini khusus untuk yang perjalanan dinas saja, kartu KKP untuk perjalanan dinas gitu ya. Iya betul. Tapi kalau yang non perjalanan dinas sama ya, itu janjian 200 itu dibagi. Bisa 200 sampai dengan 200 itu untuk belanja operasional Mbak. Tapi tetap mempertimbangkan yang 60 40 tadi ya, 40 60 itu ya. Satker kita tuh pagunya besar-besar loh Mbak. Jadi kalau jangan lihat pagu KPPN ya. Kita nggak berbicara KPPN. Itu ya. Jadi kartunya bisa diterbitkan banyak ya. Sesuai dengan kebutuhan khusus untuk perjadian tapi ya. Tapi kalau yang untuk operasional segala macam 1 ya. Iya, tapi persetujuan di KPA ya. Itu maksudnya buat yang perjadian kan? Yang persetujuannya melalui KPA. Kemudian KKP kan kalau kartu kredit biasa tuh bank tertentu misalnya ya kan boleh nih ke nggak ke Indomaret deh, bisa buat tarik tunai itu. Nah sama nggak sih mekanisme sama nggak sih antara kartu kredit biasa dengan kartu kredit pemerintah? Bisa pada saat suatu waktu butuh untuk tarik tunai buat operasional yang UP tunainya gitu misalnya. Baik Mbak, untuk tarik tunai nih Mbak ya. Sebenarnya kita sudah difasilitasi kartu lain namanya kartu debit. Oh, ada lagi ya, berbeda. Oh gitu. Jadi itu khusus untuk UP tunai. Berarti intinya nggak boleh ya? Iya, sebenarnya tidak boleh. Tapi boleh nggak sebenarnya? Tidak boleh. Tidak boleh ternyata. Iya, untuk tarik tunai itu karena kan emang uangnya nggak ada sebenarnya KKP itu. Jadi kita hanya berbentuk siap.
penggunaan ini aja. Jadi tidak bisa. Tapi sebenarnya memang kan kartu kredit secara normal memang nggak ada uangnya. Untuk ini itu. Tapi berarti jangan coba-coba ya. Tapi nggak akan diterima juga kali ya. Iya. Oke, jadi nggak bisa tuh ya. Jadi jawabannya agak sulit itu. Tapi intinya tidak diperbolehkan untuk dilakukan tarik tunai gitu. Kartu debit tadi ya. Terus misalnya ya dia ada kan tadinya besaran UP-nya sekian, kemudian dia naik nih besarannya gitu kan. Apakah boleh limitnya naik tuh ya? Oke. Jadi misalkan mau belanja di atas 50 juta Mbak. Awalnya kita diberikan limit 50 nih oleh banknya. Nah, kita misalkan mau belanja di atas 50 juta, kita harus menaikkan limit terlebih dahulu ke bank. Oke. Ya, berarti kita harus membuat surat untuk kenaikan limit ke bank. Oke, tapi ke bank yang ini ya, yang bekerja sama dengan ini. Jadi kan harus kan sebenarnya waktu pas dia naik besaran UP kan ada ada surat persetujuan gitu kan. Tapi sepanjang limit UP-nya tersedia ya. Maksudnya itu kita di UP yang disetujui itu 700 juta tuh Mbak. Kita pakai kartu ini limitnya 50 juta. Artinya kan kalau misalnya masih bisa naik limit gitu. Tapi tetap memperhatikan besaran UP yang dia punya gitu ya. Besaran UP yang dia punya yang disetujui KPPN tadi ya. Oke. Iya. Tapi tadi ya mengikuti PMK 97 paling banyak 200 juta untuk penggunaan dalam satu penerima ya Mbak. Misalkan Mbak mau beli peralatan ini satu paket itu di atas 200 juta nggak bisa. Jadi harus sampai dengan 200 juta itu bisa kita pakai kartu kredit pemerintah. Oke, siap. Ternyata kartu kredit itu benar-benar efektif ya. Oh iya, satu lagi apa tuh? Belum aku kasih tahu nih ternyata. Jadi teman-teman ini kita punya aplikasi yang namanya DigiPay ya. Oke. Nah, aplikasi DigiPay ini luar biasa sekali mudah dan sangat ibaratnya teman-teman ini tidak perlu bertemu dengan rekanan untuk membeli barang gitu Mbak. Iya, dia kayak marketplace gitu nggak sih? Iya betul. Mbak sering belanja di Tokopedia? Kita nggak bicara iklan lah. Ya pokoknya marketplace yang ada ya. Yang ada, ini. Nah kalau kita punya perbendaharaan punya namanya DigiPay. Punya DigiPay namanya. Tapi hanya sampai dengan 50 juta untuk. Tapi pakai KKP itu. Ya. Nah, ini pembayarannya menarik nih Mbak. Pembayarannya itu bisa melalui mekanisme KKP dan juga CMS kartu debit gitu. Iya, jadi dua. Di dalamnya itu jadi ada pilihan pembayaran via kartu kredit pemerintah dan via yang CMS biasa. CMS itu kayak pembayaran tunai ya. Iya, jadi motong langsung debit. Iya, jadi teman-teman enak tuh belanja pakai kartu kredit di DigiPay, barang nyampe. Nah, untuk materi DigiPay ini nih berikutnya nih teman-teman podcast ya. Jadi karena penting banget ya. Karena memang ternyata Satker itu difasilitasi untuk pengadaan juga ya di situ. Ya? Pengadaan melalui marketplace bernama aplikasi DigiPay gitu. Oke deh, kemudian apalagi Mbak Ira mau nanya silakan. Mumpung masih di sini saya. Gitu ya. Kemudian berikutnya bisa nggak sih pembayaran KKP itu ternyata over limit gitu? Gimana ya? Kelebihan pembayaran lah. Pernah ada kejadian nggak gitu? Jika terjadi hal itu kayak mana? Jadi kemarin Satker itu ada juga yang misalkan ada pengembalian belanja, misalkan dia belanja 50 juta tuh Mbak. Oke. Ternyata ada pengembalian dari tokonya ini ternyata hanya 25 juta. Oh, dia bayar kelebihan lebih. Bayar. Oke, siap. Bayar. Kemudian? Kelebihan bayar artinya tapi syukurnya nggak diam-diam aja gitu. Pertanyaannya itu bagaimana nih yang dipertanggungjawabkan yang mana gitu kan? Itu yang mana? Yang misalnya dia bayarnya 10 juta, ternyata kelebihan bayar. Oke, siap. Ya kan? Jadi yang dipertanggungjawabkan hanya sebesar yang dibelanjakan itu 25 jutanya. Tadu. Jadi misalnya dia waktu bayar awal 50 juta. Ternyata kelebihan bayar 25 juta. Iya. Oke, misalnya jadi gini deh. Muncul nih tagihan. Kelebihan misalnya nih, seharusnya tagihan yang benarnya 30 juta gitu kan. Berarti dia kelebihan 20 juta. Iya. Nah, yang dicatat itu yang 30 juta. Iya, yang 30 jutanya ketika muncul tagihannya.
tagihannya itu nanti yang dibayar itu sebesar 30 jutanya. Kita buat SPP atau sampai dengan SP2D-nya nanti 30 Yang 30 jutanya juta. walaupun nanti tagihannya 50. Iya. Tagihannya 50 nih Nah, dari itu bank. kelebihannya Lebih gimana? nanti ya dibayar oleh yang si rekanan yang kelebihan itu langsung masuk ke KKP-nya. Oh gitu. Iya, tapi yang bisa dipertanggungjawabkan benar-benar Tapi adalah intinya di belanja garis bawah real. yang belanja realnya Belanja ya. realnya, Meskipun jangan KKP dikeluarkannya sebesar misalnya tadi 50 juta. Iya. Tapi yang dicatat misalnya yang trunya yang benarnya itu 30 juta. Iya, artinya kalaupun ada yang memakai KKP tersebut untuk keperluan pribadi, Oh, ada juga nggak sih? ya, Ada juga nggak kalau itu kayak gitu mah oknum ya? oknum Harusnya ya, mah nggak ada harusnya ya. Iya, jadi Harusnya nggak ada yang ya. bisa diperjuangkan oleh bendahara hanya yang keperluan kantor. Oke, Jadi jadi bukan gitu ya. keperluan KKP, ingat teman-teman mitra KPPN Jakarta 1. KKP, kartu kredit pemerintah. Bukan pribadi. Bukan pribadi loh ya, Itu bukan dia. kartu kredit pribadi. Jadi dilarang untuk memakai buat kepentingan Keperluan pribadi. pribadi. Meskipun misalnya saya pinjam dulu nih ya, walaupun saya ganti tetap nggak boleh, gitu kan ya. Iya. Jadi forbidden tidak Iya. boleh dipergunakan untuk Hanya untuk keperluan keperluan. pribadi. Dicatat ya, hanya untuk keperluan kantor. kantor Jangan atau dinas. nakal-nakal gitu ya. Iya, itu dia satu Oke, ya. menarik Apalagi, ya Mbak, ternyata menarik ya. banget ini. KKP itu, jadi tadi kan ternyata kartunya boleh banyak gitu ya. Kemudian kemudahan Sisi dalam pertanggungjawabannya pencatatan dan mudah. pertanggungjawabannya, Perpajakan kemudahan dalam mudah. penggunaannya, dibebaskan dari pajaknya untuk PPh pasal 22 dan PPN. PPN gitu kan. Tapi tidak untuk PPh pasal 23 dicatat, nggak semuanya bebas pajak. Betul. Kemudian tadi sudah, terus KKP tidak boleh buat tarik tunai. Jadi untuk tarik tunai ada kartu namanya, debit ya, iya, semacam kartu yes, debit kartu. pemerintah gitu. Kemudian ini tadi kan ada terkait perjadin ya. Untuk perjadin yang dibayarkan KKP kok jadi KPP. KKP apakah pembayarannya uang hariannya doang atau Oke. global dia perjalanannya? Untuk perjadian itu yang dibayarkan misalkan yang bisa menggunakan kartu kredit seperti hotel, pesawat, tiket ya. pesawat. Tapi kalau uang harian nggak mungkin dong kita punya edisi gitu kan. Oh gitu. Jadi Edisi yang tetap bayarnya kita gesek ke bayarnya oh, gitu. Nggak iya bisa. ngeri. Jadi penggunaannya buat Penggunaannya hanya untuk yang misalkan komponen ya. kalau lum semariannya. Nggak semua komponen ya. Oke. Jadi nggak semua Nah komponen itu berjadi. ya bukan murni seluruhnya di cover oleh KKP, tapi khusus buat tiket hotel Yang ada bisa. lagi Yang atau yang bisa apa? cashless Taksi gitu nggak ya? Bisa. Taksi Oh kan nggak gitu. bisa. Ya. Apalagi. Jadi tapi bisa Mbak kalau pakai. kalau dia makan misalnya nih uang harian makan dia pakai itu bisa juga dong. Bisa nggak sih? Uang harian itu sebenarnya nggak bisa Oh, juga nggak itu. bisa. Itu Ternyata kan memang include di dalam uang makannya itu Mbak. Oke. uang harian. Jadi yang digarisbawahi yang dipergunakan untuk perjadian itu khusus buat bisa uang hotel, tiket gitu dan tiket sejenisnya ya. pesawat, Iya, kecuali Oke. udah satu paket ya. Lumsum ke hotel gitu kan. Oh itu mah beda ya Beda kali ya. lagi ya. Itu bukan perjalanan dinas, bukan pribadi perjalanan dinas seperti biasa. Pakai Tapi meeting kecuali full kalau board pakai misalkan. meeting full board Nah, itu kan berarti bisa. pakai KKP ya karena dia. Bisa, tapi di atas nggak boleh paling banyak gitu ya. Hah? 200 juta tadi ya. Oke, tetap memperhatikan Memperhatikan batasannya. Iya. Tapi ternyata itu kan nggak tahu, misalnya ya ada teman-teman Jackman yang nggak tahu. Tadi dibahas tuh buat perjadian, wah semuanya gitu kan. Ternyata hanya beberapa komponen aja gitu kan. Selebihnya pakai tunai ya. Iya. Gitu. Betul. Oke, teman Jackman dimanapun berada, udah banyak loh ya. Yang nanyanya. Bukan yang nanyanya, pertanyaan saya gitu kan. Iya. Pertanyaan saya Sampai selaku. kering. Kalau di podcast lain tuh ada minumannya Aduh, gitu ya. Ini kan cuman- katanya puasa Bapak. Iya, ini cuman ini aja nih tuh. Umi tapi nggak ada minumannya, Mbak. Oh iya. Oke. Siap. Terima kasih banyak Sama-sama, Mbak Ira. Insight-insightnya gitu kan. Terus juga semoga bisa jadi wawasan baru nih untuk Satker KPPN Jakarta 1 bahwa penggunaan KKP ini bisa dioptimalkan. Betul. Karena memang memudahkan Satker nih gitu. Jadi Memudahkan bendahara juga, Mbak. iya, khususnya bendahara gitu ya. luar biasa ya. Jadi lebih mudah segala halnya gitu. Jadi pakai.
pakai ya. Oke, ada closingnya nggak? Closing statementnya untuk podcast kita tentang UPKKP ini. Teman-teman Jackwan, jangan pernah ragu menggunakan hal ataupun fasilitas dari kami yang sudah mempunyai payung hukum. Jadi untuk teman-teman, kita bantu pemerintah kita untuk bisa meminimalisir cash yang ada di kita di bendara. Buat kami mudah, buat pemerintah mudah, semua mudah. Wey, slogannya keren. Jadi itu ya closing statement dari Mas Adrian. Jadi dimanfaatkan benar-benar fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, insya Allah bisa justru mempermudah kinerja dari Satker tersebut, dari Satker masing-masing. Teman-teman, sebelum ditutup ada info dari seksi Vera agar untuk memanfaatkan Monsakti untuk peningkatan kualitas laporan keuangan satuan kerja. Selesaikan to-do list dan cek monitoring. Ada slogannya nih. Apa tuh? Klik Monsakti, semua masalah tersolusi. Mantap ya. Baik, pegadaian ya. Baik teman-teman Mitra KPPN Jakarta 1, alhamdulillah sudah 30 menit ya kita berbicara tentang 30 menit nggak sih? Kayaknya sih 30 menit. Sudah cukup lama kita mengupas sedikit tentang UP kartu kredit pemerintah, jadi dimanfaatkan secara optimal gitu kan, secara maksimal gitu, agar bisa bermanfaat juga itu kan. Jadi bukan cuman kartu kali ya, sudah punya gitu kan teman-teman Jackwan sudah miliki, tapi tidak dipakai cuman ala kadarnya gitu. Ya gitu ya Mas ya. Terima kasih semua sudah menonton podcast kami pada hari ini. Mohon maaf jika selama berlangsungnya acara ada hal-hal yang kurang berkenan atau bercandaan kami yang kurang berkenan bagi teman-teman Jackwan semua. Terima kasih banyak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih Mas Septian.